kaki-kaki, Siap. ya kan? Banyak yang bilang kaki-kaki Jazz GD3 itu agak ringkih. Betul. Itu agak ringkih. Betul. Betul. Oke, Pak Sinta, Yes. perkenalkan diri dulu. Dari mana? Nama saya Sinta Indriani. Saya dari spesialis Honda Ciputat. Alamat saya di Jalan Cendrawasih 2 nomor 80 di Kampung Sawah, Kampung Ciputat. Sawah Ciputat. Yes. Nah, pertama kenal beliau ini dari temen si itu, Yes. Temi, Yes, ya kan? betul. Katanya kaki City-nya agak sembuh-sembuh, sembuhnya di sini. Ya, alhamdulillah. Dan Mbak Sinta ini, Mbak Sinta lagi. Mbak Sinta ini itu ya, sering roadshow ya? Oh iya, sering. Roadshow. Hampir tiap tahun kita adain. Roadshow keliling Betul. Jawa. Betul. Itu ngapain? Memperbaiki mobil, perbaikan Betulin mobil. Yes. Betulin mobil kayak kaki. Kaki-kaki, mesin, Mesin. semuanya lah. Betul. Nah, itu dia tuh. Spesialis Honda Ciputat, Sinta Indriani. Oke, kita mulai ya. Ya. Jazz GD3 atau City GD8. Kita bahas tuntas. Pertama dari mesin. Yes. Gimana mesinnya? Kalau mesin untuk Jazz dan GD8 ya, City, itu sebenarnya sama. Sama persis Sama nih. persis. Plek sama. Sama Dari yang bedain cuma City ada RSI, ada VTEC. Nah, Jazz juga sama. Jazz ADSE juga sama. sama VTEC. Betul. Di antara kedua mesin ini, karakternya seperti apa? Apa bedanya? Bedanya cuma di busi aja. Yang satu busi 8, yang satu busi 4. Ya, oh gitu. Yes. Yang satu busi 8, Sama-sama satu- irit, sama-sama tenaganya wow. Sama-sama irit ya? Yes. Nah, Jazz ini termasuk yang digemari pada saat itu karena iritnya memang amazing banget. Betul. Pada saat itu jarang mobil yang bisa tembus 1 liter 18, 1 Iya, liter betul. 20 gitu ya. Dan Jazz ini yang punya. Betul. Oke, untuk perawatannya gimana? Perawatannya gampang om. Lebih gampang yang mana? Dua-duanya sama gampangnya. Coba jelasin yang City. Kalau City tinggal Yang ADSI. yang dia saya tinggal ganti oli, Ah, tune up, tune up. busi, sama busi, coil. Sama coil. Udah. Oh, coil. Yes. Coilnya kenapa? Coilnya harus itu kan kalau coil itu kan bagian kelistrikan ya. Ah. Kalau kelistrikannya purvowel ya dia tenaganya bakal besar. Tapi kalau coilnya ada yang rusak satu aja itu nggak enak banget. Oh, oke. Bisa berebet. Yang ADSI itu, Iya, IDSI maupun VTEC sama. maupun VTEC. Betul. Nah, businya kan 8 nih. Yes. Kalau VTEC kan businya 4. 4. Berarti lebih murah rawat VTEC? Apa enggak Sama juga? aja. Sama aja. Kenapa? Harga dari harga ya. Oke. Menurut saya sama karena yang 8 pun lebih murah Businya? daripada 4. Kalau busi sama-sama harganya. Oh gitu? Coil. Oh, coilnya. Coilnya yang 8. Nah, ya kan kita kan nggak tahu. Coilnya 8, yang 18, 14. Tapi Oke. dari segi harga sama. Di total itu sama. Sama. Ya? Oh, Betul. Oke. Apa yang perlu diperhatikan di IDSI? Yang paling krusial di mesin? Di mesin biasanya dia tenaganya nggak ada kayak Ngempos. ngempos. Kasusnya sering tuh. Sering. Terus juga rembes oli. Rembes Kruk as. oli. Ya. Khasnya. Ya, kruk as karena kan memang hasilnya itu udah lebih dari 5 tahun ya. Aha. Itu pasti kering dan kadang suka rembes di bawah. Oh, rembesnya di krek as. Iya, betul. Baik IDSI maupun VTEC. Sama. Sama. Iya. Oke, satu-satu ya. Yes. Yang tadi yang ngempos itu kenapa? Ngempos ya dari segi perawatan.
Ah, Balik lagi, businya bagus enggak, koilnya bagus enggak. seputar itu aja Seputar ya. itu aja, Atau gampang ruang aja. bakar kotor Betul, gitu. ruang bakar juga mempengaruhi. Kalau nggak pernah tune up ya mau nggak mau pasti ngempos dan apa namanya, tenaga nggak ada. Tenaga nggak ada. Iya. Kalau yang VTEC ada pengaruh nggak sistem VTEC-nya? Riskan nggak VTEC-nya? VTEC-nya enggak, sama semuanya dari mesin, dari headnya itu semuanya hampir mirip, Perawatannya sama aja. perawatannya sama. Terus kalau yang rembes, Hmm. itu biasanya di usia berapa? Kalau rembes kan di usia 10 tahun ke atas sudah pasti rembes. Udah pasti rembes Iya, tuh. karena lama-lama apa namanya karetnya itu kering, Om. Sil kerkas lah ya. Betul. Kaku gitu. Kaku. Kayak rempeyek bisa dipatahin. Oh gitu. Iya. Wah, sampai getas gitu. Iya, Oh, banyak kejadian itu. banyak. Sering tiap hari, Om, malah. Kadang Kemarin sampai olinya habis gitu. Iya, kemarin ada yang olinya sampai habis. Untung nggak kena metiknya, masih tinggal sisa berapa liter, setengah liter kalau nggak salah olinya. Oli Karena mesinnya atau oli rembes. metiknya? Oli metik. Oli metiknya? Iya. Sebentar. Hmm. Sil kerkas ini kan berarti antara engine sama transmisi. Betul. Yang habis ini oli metik apa oli mesin? Kalau kruk as, kalau Seal dia kruk kan as. kemarin dia kadang ada kruk as, ada seal apa Seal namanya, transmisi. seal as roda. Oh, seal Nah, as roda. kemarin itu tiga-tiganya rembes jadi makanya habis. Oh. Kalau kruk as itu mesin, Om, Mesin, biasanya. oli mesin. Tapi Oli kalau mesin. seal roda, seal as roda itu oli metik yang kena. Oli metik. Habis. Oke. Betul. Sekarang kan kita bahas mesin nih ya. Yes. Penyakit paling parah yang pernah ditangani Hmm? di Banyak, Om. mesin. Banyak, ada yang D-nya kedap-kedip, ada yang apa namanya nggak bisa jalan sama sekali, Itu kan metik, nggak bisa hidup. nggak bisa hidup. Iya, banyak kalau mesin. Kalau Heeh. apa? Kenapa? Ada yang knalpotnya kayak nabun, banyak asapnya. Banyak lah ya. Memang mobil umurnya itu ya. Masing-masing mobil punya penyakit Punya masing-masing. penyakit masing-masing. Betul. Tapi yang paling sering terjadi penyakit paling parah di mesin Ya itu, apanya? turun transmisi. Karena itu yang diganti cuma seal tapi prosesnya panjang. Nurunin transmisi, nurunin ya semualah Semuanya satu set. turun. Terus ada juga turun mesin. Turun Turun mesin. mesin harus apa namanya? Nyekir, Ah, harus ganti apa namanya? Ring seker. ring seher. Ring seker iya, terus apa namanya? Metal duduk, metal jalan. Itu yang Metal paling duduk, parah. metal jalan Iya, sering ganti juga. sering. Nah, itu karena efek usia aja atau ada pemakaian yang salah? Pemakaian, Om. Pemakaian salah. Biasanya dia sering apa ya? Telat oli. Males ganti oli. Males ganti oli. Iya. Atau nggak ngecek oli sampai olinya habis. Kebanyakan sih males ganti oli. Entarlah. Akhirnya olinya kering. Akhirnya ngejim mesinnya, ngejim terus karena apa namanya pompa olinya kadang mampet. Mhm. Ya udah Filter akhirnya oli berarti krusial pengaruh, tuh. betul. Krusial banget. Malas ganti oli, malas ganti filter. Ya, betul. Oke. Sekarang gini. Misalkan nih, misalkan kita punya Jazz GD3, Tiga. perawatannya rajin, oli Ya. rutin, Ya, terus filter rutin lah kita servis, tune up rutin. Itu sebetulnya nggak ada masalah, harusnya sih nggak ada masalah. nggak ada masalah. Nggak Ya? ada Mesin masalah. ini termasuk bandel. Ya, betul. Tuh, catat. Mesin, kesimpulan satu kalimat deh mengenai mesin GD3. GD3 mantap. Mantap, mantap ya. Mantap. Berarti kalau ada apa-apa berarti lu yang salah ya ngerawatnya ya. Betul. Semua pasti faktor pemakaian, Om. Faktor pemakaian. Iya, faktor pemakaian. Oke, itu mesin. Oke. Sekarang yang kedua adalah transmisi. Yes, Matic-nya dia udah CVT ya. CVT. Mungkin apa ya? Salah satu pionirnya mobil CVT ya Betul. pada zaman itu. Iya. Apa penyakitnya? Biasanya penyakit CVT-nya kalau mundur itu gerak, Kalau mundur geter. geter dan bunyinya tuh kayak mesin ketemu besi ketemu besi. Gerak. Oh. Itu yang Kayak- sering didapetin kalau di CVT-nya. Kayak mesin pemecah batu. Betul, kayak gitu.
betul betul. Itu Itu sering tuh. sering Om. Nah, itu kenapa? Itu biasanya mereka salah oli. Salah oli. Ya. Sepele banget ya. Sepele. Olinya harus apa? Harus Honda. Harus Honda, oli CVT. Ya. Kodenya apa? F. CVT-F. CVT-F. Yes. Salah oli biasanya diisi oli apa? Yang getar Biasanya kalau yang nggak tahu ini biasa dikasih ATF yang merah. begitu? Karena di stick oli pabrikannya pernah saya dapeti itu di pabrikannya tulisannya ATF. Nggak tahu itu dia copotan Singapura, nggak tahu itu dia copotan mana lah pokoknya. Tapi di sticknya itu ATF. Di sticknya ATF. Nah makanya biasanya mekanik melihatnya dari situ ada ATF atau CVT. Berarti kalau yang nggak tahu pasti terjebak tuh ya? Terjebak di situ. Diisi Pasti diisi ATF. ATF. Akhirnya jebol. Udah pasti itu. Iya, sudah pasti jebol. Pertama getar dulu, lama-lama jebol. Jebol. Mahal nggak sih komponen CVT-nya GD3? Kalau dibilang mahal sudah pasti, tapi nggak terlalu lah. Kalau di sini kita bantu kok Om. Dibantu ini gimana? Dibantu. Dari segi harga, dari segi ya kita semaksimal mungkin Om. Overhaul CVT bisa? Kalau overhaul lebih baik ganti si gelondong. Karena Lebih ganti overhaul swap ya? Lebih baik swap ya? Ganti ya. Kalau misalnya apa namanya kita belah CVT, hasilnya nggak akan maksimal. Nggak Misalnya akan maksimal. katanya dulu ada yang ganti kampas. Ganti kampas atau ganti beltnya, Ya, ada ganti kampas. ganti Saya puli. di sini nggak mau karena apa? Hasilnya nggak maksimal Om. Dan Saya itu lebih mahal-mahal baik- juga ya itu ya? Betul. Harganya lebih daripada segelondong. Oh iya? Lebih baik saya segelondong pasang. Hasilnya Kenapa pun segelondong maksimal. lebih murah? Karena udah tinggal pasang dan kita nggak beli apa namanya artikel lain Part-partnya itu ya? betul. Nih, kita buka-bukaan aja nih. Misalkan nih, GD3 CVT-nya jebol, Ya. ya kan? Kalau ganti part-partnya habis berapa? Kalau cuman ganti segelondong ya. Kalau ganti segelondong habis kalau yang berapa? segelondong bisa kalau beli semuanya nih sudah dapat dari body valve, udah dapat mesin, udah dapat Body valve, transmisi, roda gila itu kisaran 6,5 6,5. 6.500.000. Murah ya? Murah. Singapura. Singapura, tapi saya ambil yang Jepang. Ambil yang? Ambil yang Jepang. Oh. Jepang itu maksudnya pilihan ya. Saya nggak, soalnya ada yang lokalan. Kalau lokalan biasanya yang misalnya gede itu kadang di tol nggerung dia. Oh, turun ininya. Apa tuh namanya suspensi untuk Transmisi. larinya itu berat. RPM-nya tinggi, ngerung. Ya, ada yang harga yang murah, cuman saya nggak mau pakai. Oh, kalau di sini biasa pakai yang Jepang. Sekitar ya copotan 6,5. Jepang 6.500.000 betul. 6.500.000 itu transmisinya aja. Transmisi aja. Oke. Oke. Jasa pasang. Jasa pasang kok kalikong lah, gampang lah. Bisa Sama kontak lah saya ya. bisa kontak. Bisa kontak. Makanya bilang aja nonton Prolivo Channel, ntar dikasih diskon. Siap. Awas kalau nggak dikasih. Siap Om, siap. Oke. Berarti CVT ini memang lebih baik ganti. Betul. Lebih baik ganti. Oke, tadi pertama getar. Terus Ya. ada lagi nggak penyakit CVT selain getar? Misalkan oli bener nih CVT terus isinya. Ada juga masalahnya karena usia atau gimana gitu? Paling roda gila Om. gilanya? Roda gilanya oblak. Oblak. Iya. Kalau masih roda gila masih bisa kita. Udah ganti roda gilanya aja. Ganti roda Iya. gilanya aja. Roda gila itu flywheel ya? Flywheel, betul. Ya flywheelnya masih biasa kan ya? Ada kalau yang lama itu pabrikan pakai per. Ah. Kalau kita yang udah ketutup pernya, yang sudah tidak pakai per. Oh, Iya. berarti ada sedikit modifikasi di situ. Betul. Lebih awet. Lebih awet. Oke, ganti flywheel beres. Ya. Jadi kalau yang manual malah nggak ada masalah. Kalau manual jarang saya temuin masalah manual. Unitnya jarang ya. Iya, unitnya jarang betul. Dan masalahnya apalagi lebih jarang lagi ya. Berarti yang masalah CVT dan itu pokoknya bisa beres di sini ya. Insya Allah. Total masih di bawah 10. Masih. Murah Honda itu. Kesini aja. Murah kalau dapat bengkel yang benar. Tapi kalau dapet bengkel yang asal-asal ngakalin gitu ya. ngakal-ngakalin, wah 3 kali lipat Om. Bisa diporotin ya. Iya, Itu bisa. curhatannya si Temi itu. Akhirnya Iya, kesini. betul. Betul.
Matic, itu aja. Apa ada yang mau disampaikan lagi, Matic? Kalau untuk metiknya udah kayaknya itu. Itu aja. Iya, gampang kan? Simple Perawatannya ya? simple. Nggak susah, nggak ribet. Pokoknya yang kurang jelas bisa tulis di kolom komentar atau nanti ada kontaknya Mbok Sinta nih. Ini Boleh. kontaknya nih ya. Nah, oke, Matic. Sekarang kaki-kaki, Siap. ya kan? Banyak yang bilang kaki-kaki Jazz GD3 itu agak ringkih. Betul. Bener apa cuma mitos aja? Betul, Om. Betul. Betul. Emang agak ringkih ya. Betul. Karena apa? Dia posisi sayap biasanya yang sering hancur. Karena Oh. dia posisinya tidur. Lower Angkat- armnya. Iya. Beda sama yang RS ya. Kalau RS dia posisinya diri. Jadi dia bisa nahan. Tak kalau GD3 dia posisinya tiduran. Oke. Kalau yang RS posisinya begini nih. Begini ya. Sayapnya begini. Bosingnya apa berdiri. Berdiri. Ya, Kalau yang GD3 ini begini. tidur. Tidur. Oke. Gitu. Berarti masalahnya di situ. Yes, kebanyakan bosing pada hancur. Busingnya aja. Ya, Oke. Komponen kaki apa yang paling sering ganti di GD3? Traxxir, Om. Tapi bukan ganti ya. Tar dulu. Oke. Satu-satu nih. Yes. Tadi busing. Ya, sayap. Jangan kalau misalnya ganti sayap jangan hanya busingnya aja karena nggak bakal awet kalau menurut saya. Oke. Karena saya pernah mencari ilmu tuh apa ya? Saya di mobil saya sendiri saya Oke. pasang tuh yang saya press itu cuman kuat sebulan, Om. Ngepres busing itu Iya. cuma kuat sebulan. Akhirnya ganti tuh sayapnya. Akhirnya satu set saya ganti Satu dan set. lebih awet. Lebih awet. Iya. Kalau nggak Berarti sayap tuh pertama tuh. ya Mahal nggak tuh? enggak murah. Sayap set. Berapa? Dibanding ngepres malah lebih murah menurut saya. Berapa sayap? Satu Set. setnya 650. Kiri kanan? Satu Kanan. segitiga kan, satu segitiga ada busing besar, busing kecil, sama apa tuh ball joint. Sama ball joint. Dapat 3 item sama armnya Ah. 6,5. 6,5. Satu sisi. Enggak satu sisi. Kalau 2 sisi Berarti dikali 2 2. 1,3. Yes. Misalkan kanan ganti, kiri ganti, itu udah beres tuh. Insya Allah Lebih awet. lebih awet. Dibandingkan ngepres ya. Bentar. Berarti sayapnya 6,5. Satu set itu udah sama Iya. busing-busingnya baru tuh. Iya, sama sayapnya. Murah Armnya. ya? murah Murah. ternyata. Murah banget. Oke. Tadi sayap. Terus Iya. yang kedua Rextir. Traxxir. Kebanyakan Masalahnya di apa? geluduk-geluduk, Om. Duduk-duduk. Yes. Kayak HRV sekarang itu. Ya. Duduk-duduk. Eh? Tapi kalau HRV banyak banget kejadiannya. Kalau Oh, iya. ini kalau makan usia atau kenapa duduk-duduknya? Faktor pemakaian tetap balik lagi. Plus usia juga. Pemakaiannya gimana? Misalkan Di jalanan hancur dia nggak slowly. Oh, Dihajar terus. kasar lah. Ya. Pakai city car, bawanya kayak pakai mobil off-road. Itu lebih cepat jadinya ya. Betul. Rextir. Nah, Rextir ini apanya yang masalah? Biasanya kalau di kita Rextir ini banyak ya, Om, kalau masalah. Tapi kalau di kita cuman ganti bushingnya. Yang sering terjadi geluduk-geluduk itu bushingnya oblak. Busingnya oblak. Ya, itu yang kita rubah. Busingnya diganti. Bushingnya diganti. Nah, busing bawaannya karet kah? Bushing bawaannya plastik. Plastik. Yes. Plastik yang apa namanya lentur. Plastik tapi Iya. lentur. Terus diganti. Diganti. Diganti pakai Pakai bushing bawaannya. bawaan. Berarti nggak perlu ganti satu set Rextir. Enggak. Ganti busingnya aja cukup. Iya. Kalau bushingnya yang rusak. Tapi Kalau kalau bushingnya kalau rusak. kalau yang lain kan Belum. ada yang ke kanan berat, ada yang ke itu beda soal ya. Oh, beda. Ada yang IPS-nya nyala, ada yang banyak, Om. Bentar, paling banyak kasus adalah busingnya. Bushingnya, betul. Dan kalau diganti busing aja, itu lebih murah. Lebih murah, Om. Berapa? 600. 600. Udah sembuh tuh. Kalau Insya yang Allah. masalah busingnya aja. Yes. Tapi misalkan ada masalah lain di Rextir, Itu beda lagi. Beda lagi. Iya. kalau satu set Rextir pernah ganti? Pernah. Mahal nggak? Lumayan, Om. 10 kali lipat. Berarti 6 jutaan. Yes. 6 jutaan. Itu harus ganti kalau memang udah parah banget. Kalau sudah
parahnya tuh kayak ada yang nyala, kayak IPS-nya nyala, entah itu ke kanan berat, ke kiri berat, torque-nya kena, itu ya saya pasti nanya, Om ini harus ganti, pasti saya bilang begitu. Oh gitu. Kalaupun dia nggak ada dananya ya sudah, yang penting dia udah tahu PR-nya. Jalan dulu. Iya. Nah, Gitu. jadi gini, kasus paling banyak adalah bushingnya doang. Apa emang Rextirnya ini sering banget bermasalah harus ganti satu set? Enggak, bushingnya aja Om, kebanyakan. Paling banyak bushingnya doang? aja, iya. Dan itu 600.000 itu semua bushing? Iya, cuman satu bushingnya. Oh, satu? Satu. Oke. Satu aja bushingnya. Jadi yang paling sering masalah Rextir di GD3 adalah bushingnya? Bushingnya oblak. 600.000 beres? Yes. Udah jasa? Udah. Udah jasa. Udah. Nah, kalau ada yang jazznya gluduk-gluduk, bawa ke sini aja nih, kontak Pok Sinta nih. Bilang udah nonton Prolivo Channel, Yes. 600.000, jangan mau dimahalin. Yes, betul. Oke, kaki-kaki. Kalau kaki-kaki belakang, Kaki-kaki ke belakang itu sedikit kalau untuk jazz GD sama apa namanya City Cut City ya. GD, Ya, City GD 8. Itu biasanya cuma shock kalau belakang, ada sih bosingnya di belakang, tapi itu jarang banget rusak. bushingnya juga awet. Ada. Paling shock absorbernya doang. Ya, betul. Shocknya aja. Kenapa? Rembes. Shocknya mati lah. Biasanya kan Mati. sudah 5 tahun ke atas biasanya sudah Itu lemah. karena usia aja lah ya. Ya, betul. Mahal nggak? Enggak, murah. Berapa shock? 900-an. 900 itu kiri kanan? Kiri kanan, betul. Kiri kanan Sepasang. 900. Ya sosok lah ya, 5 tahun sekali lah itu. Betul. Berarti kaki-kaki ini yang menakutkan depan doang sebetulnya. Ya, depan Yang ringkih depan doang. betul. Masalahnya tadi itu ya, sayap sama Rextir. Saya Rextir, ada Ball joint, yang namanya- tirot, long itu tirot. nanti satu set sama Rextir Perbaikannya. perbaikannya. Nanti ada ini sendiri lah. Hmm, Terot, long terot udah. Misalkan nih ya, dapat GD3 kondisinya parah, hancur semua. Perbaikannya mahal nggak? Tergantung ya Om ya. Tergantung Susah lah apanya, ya. susah. Susah lah ya, dirinci satu lah ya. Kita kan nggak bisa untuk menyekak semua sekian, nggak mau. Atau gini saya. gini aja. Tirot berapa? Pas tengah Pas tengah. Long tirot ada? ada. Berapa? Pas tengah. Pas tengah. Tirot itu kiri kanan berarti? Kiri kanan, Pas semuanya tengah. kiri kanan betul. Long tirot pas tengah. Ada link stabil nggak di? Link stabil ada, pas berapa? tengah. Pas tengah. Betul. Sekitar segitu lah ya. Iya. Ketakar sebetulnya ya. Tapi kalau dikit jadinya bukit. Oh iya. Makanya tetap kalau mau pilih harus kalau mau beli berarti harus Spare budget. spare budget, terus Betul. harus pilih yang jangan parah-parah amat gitu ya Betul, dapatnya ya. betul. Kalau masih bisa pakai. Oke. Ngapain di kalau nggak rusak kitab Oke. ini perbaiki. Satu kalimat kaki GD3. Apa ya? Riskan lah ya. Memang harus itu ya. Harus jeli ya. Kaki-kaki itu sebenarnya satu kalimat harusnya panjang ini. Kesimpulannya aja deh, Aduh. kesimpulannya kayak kaki GD3. Jangan takut pakai GD3 karena Jangan kaki-kaki tergantung Tetap- pemakaian mereka. Tetap ada solusinya ya. Iya, tetap ada solusinya. Karena kan kalau kaki susah Om dipakai di jalan, kalau kita lagi suwe kena bolongan dikit patah. Oh, iya. Iya. Ya pokoknya konsultasi aja nih sama Mbak Siap. Sinta nih. Siap. Dah, itu aja kayak kaki. Pokoknya melebar ntar kepanjangan. Yes. Berikutnya apa ya? AC. AC. Di mana? Oke. AC mah kalau di sini saya cuman bersihin apa namanya? Filter kabin dibersihin. Aha. Terus kasih oli Oh. sama freon udah. Oh, ganti oli Gitu aja. kompresor Iya. sama freon. Itu aja sih untuk total kita overhaul Ke nggak tempat bisa. lain aja. Yes, paling nanti kita panggil teman kita ke Oke. sini. Tapi gini, AC-nya GD3 ini sering bermasalah apa enggak? Itu kan yang pengen tahu Jarang. teman-teman kan? Jarang saya lihat bermasalah. Jarang ya. Balik lagi faktor kemalasan lagi. Padahal Aha. itu AC itu tetap harus ada perawatan. Per 6 bulan sekali mereka harus ganti freon, harus buang freon lama, harus Ganti oli kompresor. masukin oli kalau nggak kan kering. Oli kan tetap muter. Iya. Dia kan selama mesin jalan kan Aha.
terus puter. Iya, kadang-kadang Gitu. kalau yang jorok itu kompresor udah bunyi gitu kan, diemin Iya, aja. ngorok, betul. Lama-lama kompresornya Didiemin jebol. aja, jebol. Betul. Macet. Bahaya, Om. Kalau udah macet. Vandal Oke. bisa putus. Tapi kalau normal-normal aja jarang masalah ya, Jarang AC ya. masalah. Betul. Oke, itu AC. Sekarang gini, selain perawatan mesin kayak kaki AC gitu kan, kalau mobil lama itu kan ada kekhawatiran part-part, misalkan nyenggol, lampu, mahal nggak part-part kayak gitu, part-part eksterior? Kalau eksterior masing-masing sih, Om, ya. Kayaknya sih murah. Kalau ini paling kisaran 600 kalau nggak salah. Lampu depan, Lampu depan. lampu belakang, Lampu belakang ya 600 700 nggak juta-jutaan lah ya, Nggak murah, Om. nggak juta-jutaan kayak Murah. mobil Eropa atau mobil Amerika gitu ya. Iya, betul. Dan banyak, Banyak. gampang, masih gampang. Masih gampang, Om, dicari. Oh. Terus part-part interior, kisi-kisi AC, kayak gitu-gitu masih banyak? Masih banyak, Om, potongan-potongan. Kampakan juga ada? Kampakan ada. Tinggal jelinya aja ngelihat yang bagus mana yang mana. Oh, oke, jadi nggak perlu khawatir lah ya, Iya, Miara ini ya. Iya. Berarti yang paling perlu perhatian adalah kaki-kaki justru. betul. Kaki dan mesin. Kaki-kaki dan mesin. Betul. Catat. Udah itu aja. Ya, Yang itu lain nggak aja. usah pusing lah ya. Nggak usah pusing. Masih ada Betul, semua. Betul. Buat teman-teman yang belum punya GD3, pertama kali mau beli mobil nih, apa yang perlu dicek? Kalian kalau mau beli mobil, pesan saya harus dicoba. Harus dicoba. Harus dicoba, dilihat kakinya ada yang bunyi, nggak jangan tergiur harga murah, Nah, terus langsung oke, karena itu nanti jajannya pasti banyak kok. jajannya banyak. Iya. Jadinya jatuhnya lebih Harus- mahal dari yang Iya, jual mahal tapi kondisinya bagus gitu betul. ya. Mahal dikit, yang penting jajannya nggak Nggak banyak. jajan. Iya. Kalau Berarti bisa nggak jajan, benar. Nah, harus dicoba pokoknya. Betul, harus dicoba ketol. Harus ketol karena tenaga harus tahu tarikan awal sama tarikan akhir itu enak apa enggak, akselerasinya gimana. Oh, pada saat kecepatan Iya. tinggi gimana? Iya. Harus Nanjak. ketol ya. Nanjak-nanjak harus dicoba, nanjak-nanjak terus cek mesinnya itu ada rembes apa enggak, terus kaki-kakinya ada yang bunyi apa enggak. Kalau bisa sih bawa mekanik. Kalau bisa bawa mekanik. Iya. Gitu ya, pokoknya tipsnya kalau beli GD3 atau City GD8 dicoba. Ya, Dicobanya dicoba. jangan sebentar. jangan sebentar. Namanya kita mau beli barang harus Aha. harus teliti lah. Di kecepatan tinggi gimana gitu Iya. ya. Kalau bisa bawa mekanik. Betul. Mekaniknya Honda Ciputat bisa? Nanti kita bantu. Kalau- Kalau nggak jauh-jauh kita bantu. Oh, kalau deket. Kalau ya deket, kan? iya. Kalau deket terus lagi nggak full. Kalau lagi nggak full, bisa betul, dibantu. betul. Pokoknya ya kontak aja Kontak nih lah, Pos Sinta bisa, lah. bisa kita bantu kok, Om. Oke, kesimpulan deh. Biar nggak panjang lebar. Kesimpulan Honda Jazz GD3 dan City GD8. Kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya, jangan takut untuk beli itu mobil karena itu masih kategori apa ya? Mobil modern ya. Mobil modern dan Mobil masih modern gampang dan rawatnya. nyaman, serta Nyaman. irit. Handlingnya presisi, Enak, irit, betul, sikat aja kalau ada yang bagus. betul. Oke, thank you banget. Thank Pak you, Om. Sinta. Sama-sama, Thank Om. you banget udah nonton. Jangan lupa pantengin terus Prolivo Channel segmen Obeng, obrolan bengkel.